Kita ke informasi lainnya pemirsa, gara-gara sopir truk mengantuk, truk menabrak bus pariwisata terparkir di Jombang, Jawa Timur. Kabin truk ringsek dan supir luka-luka. Karyono, supir truk ini mengalami patah kaki setelah truk yang dikemudikannya menabrak bagian belakang bus pariwisata yang sedang parkir di tepi Jalan Nasional Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk box melaju kencang dari Jombang ke arah Mojokerto. Saat tiba di lokasi, truk yang berada di lajur kanan tiba-tiba oleng ke kiri hingga menabrak bus pariwisata yang sedang parkir di tepi jalan. Masih belum berhenti, truk ini kemudian oleng lagi dan menabrak atap teras toko di tepi jalan. Akibatnya, kabin truk ringsek. Karyono yang menderita luka-luka langsung dievakuasi oleh petugas dan dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapat penanganan medis. Sementara bus pariwisata yang ditabraknya mengalami kerusakan di bagian belakangnya. Tidak ada korban dari pihak bus karena masih kosong dan baru akan menjemput rombongan wisata di Jombang. Dokternya patah kaki yang sebelah kiri. Dibawa kemana, Pak? Bawa ke rumah sakit, Pak. Pak, itu katanya kenapa kau bisa nabrak bagian belakang bis dulu itu, Pak? Kalau nggak salah itu supirnya ngantuk. Nggak pakai rem masalahnya. Langsung? Langsung. Berarti tadi bis sempat terdorong itu kemana, Pak? Didorong sekitar 15 meter. Jauh berarti, Pak, ya? Jauh. Untuk menghindari kemacetan karena posisinya memakan separuh jalan, petugas kemudian mengevakuasi kedua kendaraan tersebut dan membawanya ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 3 unit truk box di sebuah gudang perusahaan di Tangerang Selatan, Banten dibawa kabur kawasan maling. Akibat peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam saat kawanan maling memasuki area sebuah gudang perusahaan di Jalan Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang masuk ke dalam area gudang dengan menjebol pintu pagar terlebih dahulu. Usai berhasil masuk dan melihat situasi sepi, 3 pelaku mencuri 3 truk box yang tengah terparkir. Sedangkan 3 pelaku lainnya memantau situasi dengan menggunakan sepeda motor. Pasca kejadian, pihak gudang pun langsung melaporkan pencurian ke Polres Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar rupiah karena truk box tersebut berisikan barang-barang perusahaan. Kalau yang kelihatan dari CCTV sih kurang lebih itu lebih dari 6 orang suka. Karena yang ngendarain mobil aja 3 dan motor tuh 3. Kita nggak ngelihat di luarnya ya berapa, karena memang CCTV-nya tuh hanya sampai sini aja sih. Gitu. Jadi nggak terlalu jelas kelihatannya seperti apa. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, pihak perusahaan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Banjir setinggi hingga 1 meter menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan warga terdampak sementara akses jalan lumpuh. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin. Jam berapa tuh Bu?
Ada jam 4 lah. Jam 4 sore ya? Ya. Sampai sekarang gede aja itu air. Emang hujannya sejak kapan sih, Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sudah 3 pekan pengungsi banjir dan longsor di tenda darurat di Aceh Utara Aceh belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Ratusan pengungsi terutama balita dan anak-anak terserang berbagai macam penyakit mulai dari demam, batuk hingga diare. Sebanyak 893 jiwa dari 397 kepala keluarga pengungsi Desa Bukit Linteng dari Dusun Pateng dan Dusun Tengoh, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Banyak balita dan anak-anak sudah 3 pekan menempati tenda-tenda dan gubuk darurat yang dibuat sendiri karena terbatasnya tenda bantuan dari pemerintah. Sudah 3 pekan pula tidak ada posko kesehatan di lokasi pengungsian dan banyak warga yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan kesehatan dari Simpang Keramat, Aceh Utara tergerak untuk menolong pengungsi yang sakit. Balita dan anak-anak banyak terserang demam, batuk dan diare. Sementara pengungsi dewasa selain demam juga hipertensi. Bahkan satu pengungsi terkena stroke dan hanya bisa terbaring di dalam tenda. Banyak kami temukan penyakit untuk anak-anak dengan batuk pileknya, demam, terus ada yang diare. Sedangkan untuk orang tuanya banyak yang hipertensi, termasuk tadi ada yang stroke, satu lagi juga. Baru kami periksa dengan darah yang tinggi. Seperti kelembu dan juga selimut dan kasur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Lebih kurang karena masyarakat ini belum cukup tempat tidur. Yang akan tetapi semacam terpal ini ataupun tenda sudah memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gesi tadi, tapi belum cukup. Para pengungsi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi krisis kesehatan sebelum adanya korban jiwa. Dari Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan anak yang berada di pengungsian Desa Belang, Kejeran, Kabupaten Gayo Lues, Aceh masih bersemangat untuk belajar. Meski hanya di lokasi pengungsian, namun tak menyurutkan semangat para anak-anak ini untuk belajar dan mengaji. Bagi anak-anak di tempat pengungsian, belajar merupakan hal yang sangat dinantikan. Belajar kelompok yang dulu kerap dilakukan di ruang sekolah, kini menjadi hayalan dalam penantian panjang yang belum mendapat kepastian. Suasana membaca dan mengaji di lokasi pengungsi yang dipenuhi para korban seakan bukan penghalang bagi mereka untuk meneruskan pendidikan yang kini tertunda. Salah satu anak yang terancam tidak sekolah, Syakila, mengatakan rumah sekolah tempat dia belajar sudah hanyut. Harta benda, bahkan pakaian dan perlengkapan sekolah sudah tidak ada lagi. Tak banyak menjadi permintaannya, hanya butuh pemerintah membangunkan sekolah, memberi fasilitas untuk tempat mereka belajar dan baju serta perlengkapan sekolah lainnya. Rumah sekolah kami hanyut, tak bisa sekolah lagi. Baju-baju semua hanyut, perlengkapan sekolah hanyut.
Jadi apa permintaan adik pada? Aku mau sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju mahasiswa kami. Sekolah merupakan masa depan bagi generasi bangsa, namun kini akibat dari bencana alam, tidak sedikit usaha pekerjaan para orang tua dari mereka hilang. Di tengah bangunan sekolah yang hancur, diterjang banjir bandang serta longsor, sejumlah guru memindahkan inventaris penting sekolah hanya dengan seutas tali. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya Aceh ini terpaksa melakukan akibat tak ada jembatan. Bangunan sekolah Islam terpadu Anur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Sementara bantuan-bantuan terus dikirimkan ke lokasi yang masih alami kesulitan akses jalur transportasi darat. Bantuan dikirimkan menggunakan helikopter ke Simpang Liubok, Meuku, dan Bukit Linten, Langkahan Aceh Utara. Beginilah upaya penyaluran bantuan menggunakan helikopter BNPB di Simpang Liubok, Meuku, Aceh Utara. Tidak adanya landasan mendarat yang baik, helikopter terbang dengan ketinggian rendah. Petugas melemparkan bantuan dengan hati-hati, disaksikan sejumlah warga pengungsi. Sementara itu, helikopter bantuan lainnya mendarat di kawasan Bukit Liteng, Langkahan Aceh Utara. Warga pengungsi yang sudah menunggu dan menyambut kehadiran helikopter. Tiupan angin kencang akibat pendaratan helikopter tak mengurangi antusias warga mendapatkan bantuan.